PSDKU dengan pusat. Yang berikutnya Pak Taufik, terima kasih banyak ya. Saya secara pribadi mengucapkan selamat untuk bisa berbagi karena ilmu paraprase ini sebenarnya bagian dari istilah linguistik ya. Mungkin saya sendiri atau Bapak Ibu juga sedikit mengabaikan terkait dengan ilmu paraprase ini. Karena salah satu teknis agar penulisan kita ini minimal banget hasil dari check and recheck dari plagiarisme, memang kita harus bisa mengetahui teknik-teknik parafrase yang nanti akan dikembangkan materinya oleh Pak Taufik Hidayatullah. Semoga ilmu yang nanti akan kita peroleh ini bisa menjembatani kita sehingga bisa menemukan, memberikan solusi-solusi ketika kita ingin membuat satu penulisan ilmiah ataupun nanti luaran dari pengabdian masyarakat. Tetap semangat di era pandemi. Yang terakhir dari saya, salam sehat selalu dan tetap produktif di era pandemi. Saya tutup. Selamat mengikuti lokakarya paraprase penulisan ilmiah, penelitian, dan luaran pengabdian masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sriadi Mkom yang telah memberikan sambutannya. Lanjut kita ke acara inti, yaitu pemaparan workshop paraprase tulisan ilmiah dan peluaran pengabdian kepada masyarakat. Kita bacakan dulu untuk CV dari pembicara kita. Beliau merupakan Chief Editor Jurnal Nasional Terakreditasi, sekaligus beliau juga sebagai reviewer di Jurnal Nasional Terakreditasi. Beliau pernah mendapatkan penghargaan Top 10 Author Sinta Award di Universitas Bina Sarana Informatika, dan beliau juga merupakan dosen prodi Sistem Informasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemaparan dari narasumber kita kepada Bapak Taufik Hidayatullah Mkom. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, Mkom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Ibu Diah Puspitasari Mkom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Bapak Suharyanto Mkom selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, lalu Bapak Dr. Didi Rosyadi Mkom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, serta Bapak dan Ibu Kaprodi Universitas Bina Sarana Informatika, baik di kampus utama maupun di kampus PSDKU. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap wajah walaupun online. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan sampai Pontianak. Luar biasa, terima kasih ini. Itu seperti yang disampaikan Pak Sriadi. Awalnya kita mau ini ya, mau apa? Sukabumi tok gitu kan. Oke, saya boleh langsung share screen ya Bu ya, biar kita ini. Oh, punten, suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Kurang besar, Pak. Kurang besar. Jelas, Kurang Pak, besar jelas. apa kurang kencang, Bu? Pak. Aman, Pak, aman. Aman ya. Sebentar, saya coba. Oke. Aman, Pak, aman, jelas, sangat jelas. Oke, siap. Oke, udah aman, Pak. Ternyata kecil. Iya, mungkin dari device Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik, hari ini
Sebelumnya saya mohon maaf kalau kita hari ini bukan saya maksud hari ini bukan mau menggurui Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Akan tetapi hanya ingin berbagi, sharing saja mengenai ya sedikit ilmu yang saya ketahui mengenai parafrase tulisan ilmiah dan luaran pengabdian pada masyarakat. Agenda hari ini adalah ya ini ada prolog, sharing, dan nanti ada Q&A. Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu harus tahu gitu kan, kenapa parafrase ini sangat penting ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari beberapa minggu lalu atau mungkin selama pandemi ini Bapak Ibu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keilmuan ya. Seperti halnya kegiatan yang berhubungan dengan penulisan gitu kan, penulisan karya ilmiah, artikel ilmiah baik yang bereputasi nasional maupun yang bereputasi internasional. Nah, di sini parafrase bagian yang sangat penting dalam suatu artikel ilmiah setelah state of the art gitu kan. Nah, saya sebut di sini setelah state of the art karena pada saat kita akan menyampaikan gitu kan gagasan ide terlebih dahulu kita harus tahu state of the art-nya itu apa gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu tidak melakukan state of the art. Nah, sehingga tidak menghasilkan originality, quality, juga novelty. Nah, di sini maksudnya seperti apa gitu kan? Karena gini, Bapak Ibu kan pasti sudah sering menulis paper. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sama Pak Sradi pun ya setuju gitu kan bahwa mayoritas masih banyak sekali yang belum mengerti mengenai parafrase. Nah, di sini kenapa harus original, kenapa harus berkualitas dan novelty atau kebaruan gitu kan. Jadi kita menulis paper, kita menulis artikel ilmiah itu berdasarkan sesuatu yang sudah ada gitu kan. Nah, nanti baru kita lanjutkan yang akhirnya kita bisa mungkin menemukan metode baru atau hasil yang lebih baik. Nah, perlu diingat sebenarnya. Jadi bagian literatur review itu bukan ajang untuk copy paste gitu kan. Oke, sebentar. Ini ada yang mengganggu di bagian atas nih. Oke. Bagian literatur review itu bukan ajang untuk copy paste. Jadi part literatur review ini mirip seperti kita menonton film, lalu kita diminta untuk menceritakan kembali. Atau pada saat dulu kita masih sekolah SD, itu kan ada tugas untuk memparafrasekan dari mulai buku gitu kan, terus puisi gitu kan. Sampai halnya sekarang kalau misalkan Bapak Ibu berkumpul bersama rekan-rekan, teman-teman, pasti ada yang diceritakan, misalkan adegan film lah atau apa gitu kan, atau cerita gitu kan. Ya contoh seperti itu. Jadi ya ibarat kata menceritakan kembali dengan versi kita, dengan versi masing-masing. Gitu ya. Nah, sama, iya pasti itu sama, tapi persis belum tentu, gitu ya. Jadi pada saat kita mengutarakan apa yang sudah kita akan kita sampaikan, itu pasti akan ya kalau intinya pasti sama, tapi persis sama sekali itu belum tentu karena pasti memang harus berbeda, gitu ya. Nah, banyak mahasiswa, guru ataupun dosen dan ya kita semua juga yang masih belum melakukan pengutipan dengan baik, ya. Nah, di sini ada yang kutipan itu ada yang melakukan kutipan tidak langsung, tapi tidak dengan parafrase, atau asal copy paste dan mencantumkan sumber itu juga semua dianggap selesai. Ya, jadi kadang mahasiswa kita gitu kan, ya seperti itu. Toh nanti juga nggak diperiksa kan kata gitu kan. Atau apa ya namanya ya? Kalau misalkan nyomot-nyomot gitu kan, ibaratnya nyomot dari sumber sana, sumber sini gitu kan. Terus Bapak Ibu dosen juga belum sempat memeriksa semuanya, yang mungkin di situ ada terselip kemiripannya gitu kan. Ya kita sebut namanya similarity gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk jenis referencing atau mengutip ini itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada direct quote atau kutipan langsung. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah membimbing tugas akhir gitu pasti sudah mengetahui ya kutipan langsung itu seperti apa gitu kan, yang langsung tanpa diperbaiki, tanpa ada yang dirubah sedikit sama sekali gitu kan, dan harus menggunakan tanda kutip gitu kan biasa gitu, karena kutipan langsung adalah apa yang disampaikan sama peneliti, sama orang yang nulis di
tulisannya itu, nah, kita akan sadur dengan tulisan serupa, gitu kan. Yang kedua ada summary atau ringkasan. Nah, ini ringkasan hampir sama dengan parafrase sebenarnya. Nah, ini yang ketiga parafrase ya, hampir sama, akan tetapi kalau ringkasan sifatnya dia itu lebih global, lebih bersifat umum. Tulisannya juga hanya dia lebih singkat, gitu kan. Jadi kalau misalnya satu paragraf tulisan asli, misalnya satu paragraf ada 5 baris, gitu kan. Kalau di summary, diringkas biasanya hanya sampai 2 atau misalnya sampai 3. Nah, 3 juga sebenarnya udah kebanyakan, gitu kan. Ya, contoh seperti itu. Nah, seperti apa parafrase, gitu kan? Ini akan kita bahas hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase itu pengungkapan kembali suatu tujuan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, tanpa mengubah pengertian. Atau penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, sedangkan memparafrasekan yaitu menguraikan kembali suatu teks dalam bentuk yang lain. Itu. Jadi, nah, sedangkan itu tadi menurut Kamus Besar ya Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Oxford Advanced Dictionary, parafrase itu adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Itu. Kalau kata guru saya, menggunakan bahasa yang dimengerti sama manusia. Karena ada yang orang berbicara atau menuliskan tapi itu tidak bisa kita mengerti. Nah, jadi kesimpulannya apa itu parafrase? Nah, ini ya, jadi banyak sekali ternyata. Yang pertama, parafrase itu teknik untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain, jadi ada rangkuman ya, dengan kata-kata sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru tanpa mengubah maknanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, merupakan cara yang legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Betul, sangat legal sekali. Karena kita tetap harus mencantumkan sumber gitu. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan saya juga mencantumkan sumber. Nah, kita juga nulis, saya juga rubah, tapi kita juga mencantumkan sumber. Hati-hati. Mencantumkan sumber bukan berarti bebas daripada similarity. Nah, kalau tadi plagiat ya, tadi Pak saya sempat bahas mengenai plagiarism gitu kan, plagiat gitu kan. Kalau itu kan sebenarnya hampir copy paste lah kita sebut lah. Kalau ini tidak, bukan. Ini namanya similarity. Ya, kemiripan, untuk menghindari kemiripan. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sebuah pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan, gitu ya. Tadi sudah disampaikan kalau misalkan ringkasan itu memang lebih lebih bersifat global, lebih bersifat umum, gitu kan. Tapi kalau parafrase lebih khusus, dia lebih spesifik. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, lalu kenapa perlu diparafrase? Nah, khususnya ini Bapak Ibu kalau misalkan kita mau publikasi baik di jurnal ataupun proceeding, ya kita sebut namanya paper lah ya, baik yang terakreditasi nasional maupun yang bereputasi internasional. Nah, ini tadi kenapa perlu diparafrase? Toh penulis aslinya pun tidak tahu, gitu kan? Nah, terus guru dosen juga tidak mempermasalahkan, itu. Tapi tetap diterima kalau misalkan anak-anak gitu, ini bahasa anak-anak gitu kan, bahasanya mahasiswa. Toh kita harus parafrase, kita harus rubah segala macam gitu kan, buat apa gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sekarang luruskan gitu ya, karena ya budaya itu kan akan terus akan terus menerus gitu. Kalau misalkan kita tidak mencegat di situ, maka budaya itu kan terus menerus sampai misalkan copy paste gitu kan, tidak dituliskan sampai apalagi tidak dituliskan sumbernya. Ini pun dituliskan sumbernya tapi tetap dia masih mirip, masih tingkat similarity-nya persentasenya masih sangat besar sekali. Oke. Nah, ini lanjutan kenapa harus diparafrase tulisan kita. Yang pertama, menghindari plagiarisme. Ya, ini plagiat gitu kan. Jangan sampai jadi plagiator sejati gitu kan. Ya, menjadi plagiat gitu kan, apa-apa copy paste gitu kan.
Nah, untuk menghindari plagiat, ya salah satunya adalah menggunakan parafrase. Perubahan yang sedemikian rupa dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita ambil, tapi tanpa harus menghilangkan dari makna si tulisan itu sendiri. Oke, terus yang kedua adalah menunjukkan bahwa penulis atau kita itu telah melakukan pembacaan dan riset yang mendalam. Jadi deep-nya itu benar-benar kerasa gitu, karena pada saat kita mau melakukan penelitian, ya Bapak Ibu khususnya gitu kan, pasti akan mencari literatur, atau kita bahas namanya literatur review gitu ya, mencari beberapa literatur yang saling berhubungan sampai kedalamannya itu seperti apa gitu kan. Nah, ini udah sampai mana, orang lain sudah bahas sampai mana, nah sekarang kita mau ngapain gitu kan. Jangan sampai bahasanya apa ya, kita melakukan apa yang sudah orang lakukan, atau lebih parah lagi kalau kata guru saya namanya menggarami air laut gitu kan. Air laut itu udah asin, ngapain harus digarami lagi, nah ibaratnya kayak gitu. Nah jadi ini menunjukkan, jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan parafrase, itu menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pembacaan dan riset mendalam tentang topik yang kita tulis. Lalu yang berikutnya, memberikan kredit pada penulis lain sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap karya dan ide mereka. Jadi kalau misalnya kita ambil, kita kutip gitu kan, lalu kita parafrasekan, nah berarti kita menghargai. Nah, kita akui bahwa oh iya, tulisan Bapak ini, tulisan Ibu ini, tulisan saudara ini benar-benar bisa saya pakai, bisa saya gunakan untuk menjadi bahan. Nah, gitu ya. Lalu membantu analisis dan mendukung argumen yang dibangun dalam tulisan, baik pro maupun kontra. Ada tulisan-tulisan. Jadi gini, peneliti, ini kebetulan kita ada di Fakultas Teknik dan Informatika ya. Jadi Bapak Ibu komputer semua. Ada artikel ilmiah yang membahas mengenai dunia humaniora gitu kan. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi kita tetap harus menggunakan parafrase gitu ya. Untuk mendukung apa? Ya itu tadi, argumen yang dibangun. Pendapat kita itu apa? Kita mengeluarkan argumen A berdasarkan argumen si B, gitu kan. Berdasarkan argumen si B, kita pakai, gitu kan. Tapi dengan ada beberapa yang harus kita rubah. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan pembaca untuk menemukan kembali. Nah, ini namanya research, gitu kan. Untuk menemukan kembali sumber informasi. Nah, tergantung nanti bidang ilmunya apa, gitu kan. Nah, tadi sudah bahas mengenai similarity sedikit. Untuk mencegah kemiripan atau untuk mencegah similarity, ya itu bagaimana? Karena ya tadi seperti saya sampaikan bahwa copy paste walaupun mencantumkan sumber tetap merupakan plagiat. Ya kalau kita sebut dari awalnya sudah copy paste gitu kan, udah copy paste, ambil, comot, simpan gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Ya itu adalah plagiat gitu kan. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah baca kembali teks sumber asli dengan cepat sampai paham benar isi teks tersebut. Kalau misalkan kita mau membahas topik atau tema mengenai A, berarti kita harus cari tahu si A ini sampai mana, gitu. Si A ini dari tahun berapa, kebaruannya, gitu kan, sampai kedalamannya, gitu kan. Kita coba baca, apakah sesuai atau tidak? Ya kalau nggak sesuai ya udah simpan dulu. Kenapa disimpan? Karena kita tidak tahu apakah nanti akan bisa kita pakai lagi atau tidak, gitu. Atau mungkin ada di situ bahasan yang bisa kita ambil, gitu, walaupun cuma sedikit. Ya, tetap berarti kita harus baca, gitu kan, harus rajin baca. Gitu. Oke, terus yang kedua, singkirkan teks atau naskah ahli dan tulis ulang gagasan dalam teks tersebut. Ya, ambil buy poinnya. Ya, tulis ulang gagasan dalam teks tersebut. Dalam tulisan paper si A misalkan, dia menuliskan bahwa komputer itu bla 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 bla, gitu kan. Nah, ya kita tulis ulang nanti kebaruannya seperti apa gitu. Lalu buat daftar beberapa kata kunci di bawah parafrase untuk meningkatkan kembali cara memahami naskah tersebut. Maksudnya gini, daftar beberapa kata kunci itulah kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang itu sangat penting ya. Biasanya kunci atau daftar kunci itu kita bisa lihat paling cepat di bagian abstrak. Dan untuk yang sekarang abstraksi itu kan bisa, maksudnya gini, penelitian yang sekarang di abstraksi itu udah sangat enak sekali kita baca. Di situ sudah ada ibaratnya ringkasan, metodenya juga sudah dibahas walaupun sedikit, sampai dengan
hasil gitu kan, biasanya sampai dengan hasil. Nah, kita buat beberapa kata kunci yang ada di situ. Lalu bandingkan tulisan praprase tadi dengan tulisan naskah aslinya, ya, yang sudah kita tulis gitu kan, kita buat. Nanti kita coba bandingkan lagi dengan naskah aslinya, apakah ada persamaannya, gitu, kemiripannya di mana, gitu kan. Lalu ini kita gunakan tanda petik ganda, tanda kutip, ya, untuk identifikasi istilah khusus atau terminologi atau frase yang dipinjam dari naskah asli. Jadi pada saat kita mau menggunakan kata, tapi kata ini tidak bisa kita daur ulang. Kalau saya bilangnya daur ulang, gitu ya, kita olah kembali. Apa sinonim lah atau apa persamaan segala macam gitu. Ini kita nggak bisa, gitu kan. Jadi terpaksa kita harus pakai, gitu kan. Atau istilah-istilah asing. Nah, apalagi istilah asing kalau kita ngutipnya dari paper berbahasa PBB misalkan gitu kan, atau buku yang menggunakan bahasa Inggris, nah itu kan pasti akan sangat kalau di bahasa Indonesiain akan susah misalkan, ini belum nemu gitu kan. Ya ada yang seperti itu. Oke, lalu berikutnya tuliskan sumber untuk memudahkan menuliskan sumber pustaka. Nah, kalau ini udah sangat sering sekali ya Bapak Ibu ya. Menuliskan sumber memang suatu kewajiban, mensitasi gitu kan. Untuk nanti memudahkan juga pada saat kita membuat bibliografi atau daftar pustaka gitu kan. Dan itu pun sesuai dengan format yang nanti digunakan atau template-nya gitu kan. Kita mau kirimnya ke mana nih? Nah, itu harus disesuaikan. Kita lihat. Lalu kita lanjutkan ke teknik parafrase. Teknik yang pertama adalah merubah dari klausa ke frase atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Setelah Budi baca paper, dia tertidur. Ini kalimat. Setelah Budi baca paper, dia tertidur. Pada saat kita rubah klausanya. Setelah membaca paper, Budi tertidur. Nah, ada sedikit perbedaan cara penulisan, kan? Tapi maksudnya sama. Ya, yang pertama setelah Budi baca paper, dia tertidur. Yang kedua, setelah membaca paper, Budi tertidur, gitu kan? Oke. Lalu yang berikutnya. Merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Ini sebenarnya yang paling sederhana dulu, gitu kan. Nah, contohnya, misalkan Rahman akan mengirim artikel akhir pekan ini. Artikel setelah akhir pekan ini. Nah, setelah dirubah, setelah akhir pekan ini, artikel akan dikirimkan oleh Rahman. Ada perubahan ya, ada perbedaan kata penempatannya. Ya. Terus yang berikutnya adalah sinonim. Nah, merubah sinonim, persamaan kata. Contohnya, Husein merasa nyaman dengan istrinya. Nah, pada saat setelah dirubah, Husein merasa sangat bahagia dengan istrinya. Di sini nyaman dengan sangat bahagia. Itu mungkin kalau misalnya kita lihat berbeda. Atau mungkin dah terlalu jauh gitu kan. Gitu kan. Tapi ya ini untuk kita untuk menghindari kemiripan gitu kan. Karena berapa persen tingkat kemiripan itu akan menentukan diterimanya paper Bapak Ibu gitu kan. Yang berikutnya adalah merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ataupun sebaliknya. Ya. Contohnya adalah Hasan berkata, ya, saya siap membaca 10 artikel setiap hari. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini menggunakan tanda kutip karena dia yang berkata, Hasan says, itu. Dia mengatakan. Nah, jadi di sini dirubah. Hasan berkata bahwa dia siap membaca 10 artikel setiap hari. Gitu. Jadi kemiripan itu kalau misalkan khususnya ada banyak sekali ya tools gitu kan. Ya salah satunya adalah Turnitin gitu kan. Dia bisa mengecek kemiripan itu. Bisa disebut itu adalah similarity kalau dia itu lebih dari 3 suku kata. Nah, kalau udah kita menggunakan 3 suku kata dan itu sama dengan tulisan sebelumnya, nah itu hati-hati, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah merubah bentuk kata. Ini yang agak lumayan, gitu kan. Kata keterangan untuk mengganti kata sifat dan kata kerja untuk mengganti kata benda. Contohnya, Aliyah menulis artikel dengan cepat, ya. Ada penulis, ada dengan cepat. Dan setelah dirubah,
Aliyah adalah penulis artikel yang cepat. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita rubah gitu kan. Apa keterangan kata sifat, kata kerja, kata benda dan seterusnya dan sebaliknya. Kita bisa utak-atik. Jadi ini gambaran yang paling sederhana gitu kan. Oke. Dan catatannya adalah ciri kalimat yang sudah diparafrase itu adalah struktur dasar atau SPOK kalimatnya sudah berubah. Ya seperti kita lihat tadi, ada subjek, predikat, objek gitu kan, pasti akan berubah. Gitu. Ya. Ini gambarannya. Pokoknya kalau misalnya nanti Bapak Ibu ya kita sama-sama belajar gitu kan. Kita coba parafrase, kita coba rubah dalam satu kalimat. Ini pasti harus dibulak-balik gitu kan. Susunannya. SPK-nya pasti akan berubah. Tapi tanpa harus merubah daripada tulisan atau maksud si penulis yang sebelumnya. Ini contoh parafrase. Tulisan asli tertulis seperti ini. Beberapa peneliti pernah mengalami reaksi negatif ketika mempublikasikan data media sosial tanpa perlindungan yang tepat untuk subjek. Ya. Setelah ini kita lihat, kita baca, kita telaah apa yang bisa kita rubah di sini, apa yang bisa kita otak-atik di sini. Jadi untuk satu kalimat pun kita bisa baca berkali-kali gitu, karena harus mencari kalimat yang pas ya tanpa menghilangkan arti dari tulisan asli ini sendiri. Nah, kita lihat setelah di parafrase. Oke. Setelah di parafrase, tulisannya jadi seperti ini. Telah dikatakan bahwa beberapa peneliti memiliki kurang memperhatikan perlindungan data dan masalah etika partisipan. Nah, jadi subjek diganti dengan partisipan, gitu kan? Contohnya kayak gitu. Terus apa tadi ya? Reaksi negatif, gitu kan? Reaksi negatif. Terus di sini kita bahas kenapa media sosial tidak kita cantumkan. Lah, ini kan kita bahas masalah paper ini bahas mengenai masalah media sosial, gitu. Nah, lalu kita kutip, kita ambil. Nah, kita pun kan misalkan pembahasannya atau paper kita masalahnya hampir mirip, itu mengenai media sosial. Oke, kita angkat. Jadi ini tidak perlu, tapi nanti ini akan membuat similarity-nya akan sangat jauh berbeda, mungkin bisa sampai 0%. Dan jangan lupa setelah diparafrase cantumkan citasi ya, atau sumbernya dengan baik sesuai dengan format. Nah, saya menggunakan ini format kebetulan yang paling sering digunakan oleh kita yaitu format APA ya, standarnya APA. Kalau misalnya menggunakan format IEEE ya beda lagi ya, paling menggunakan angka 1 2 3 dan seterusnya. Oke. Contoh yang kedua, contoh berikutnya. Ini catatan aslinya. Tulisannya adalah komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Ini tulisan asli. Setelah kita rubah, nah tulisannya menjadi seperti ini. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Nah, sumbernya cantumkan. Krisnawati tahun 2000. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lalu ada yang tidak bisa dilakukan parafrase? Ada. Gitu. Oh, ternyata tidak semua bisa kita parafrasekan. Nah, yang pertama adalah arti dari ayat atau terjemahan Al-Qur'an. Ya, bagi yang muslim. Yang non-muslim ya sesuai dengan kitabnya masing-masing gitu kan. Apakah bisa terjemahkan? Oh, ini bahasanya seperti ini. Ya, itu adalah terjemah. Gitu ya. Beda lagi dengan tafsir, kita sebutnya tafsir Jalalain gitu kan dan seterusnya. Itu kan berdasarkan menurut para penterjemah yang gitu kita sebutnya ya. Yang pasti adalah ayat Al-Qur'an itu pasti tidak bisa kita parafrase. Kita rubah sedemikian rupa bentuknya, kalimatnya tadi itu kan aktif pasif apa segala macam, kata benda, kata kerja, kata sifat, nggak bisa. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah undang-undang atau nomenklatur. Undang-undang atau nomenklatur contohnya seperti peraturan pemerintah, Kementerian Pendidikan dan bla 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 dan seterusnya. Itu kita kutip, kita ambil. Kenapa kita ambil? Karena ini adalah untuk mendukung tulisan kita. Ada, emang harus kita pakai ini gitu. Sumber ini kita harus pakai. Terus di mana? Untuk membuat parafrase nggak bisa gitu. Terus nanti bagaimana di similarity? Nah, ini makanya ada beberapa konflik sebenarnya ya dari sisi editor gitu kan. Dari sisi editor.
jurnal atau paper-paper, akan ada yang benar-benar langsung ditolak pada saat mengetahui ini tingkat seniority-nya sangat besar sekali. Oh, di atas 30%. Oke, langsung cut. Atau mungkin diarsipkan. Tulisan kita diarsip, masuk arsip. Kalau kita nggak menghubungi pihak editor atau pihak apa tuh, ya kalau reviewer nggak bisa ya, kita nggak bisa ngajak ke reviewer, langsung kita pihak editor. Kita tim jurnal, kita cek bagaimana Bapak Ibu, mohon maaf dengan tulisan saya yang dikirimkan bla 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 bla. Ternyata ya kalau kita nggak nanya pasti tidak akan dikasih tahu. Ada yang seperti itu, ya. Nah, itu tugasnya kita sebenarnya, kita bisa mengklaim. Nah, kita bisa mengklaim bahwa ini memang sudah seperti ini memang tidak bisa, gitu kan, dilakukan parafrase, itu ya. Yang terakhir ya udah pasti kutipan langsung itu tidak pasti, bukan ya nggak bisa gitu, karena kutipan langsung ya memang tulisan aslinya seperti itu. Tapi gitu kan, punten-punten gitu kan, tolong hindari kutipan langsung atau lebih banyak. Kadang mahasiswa kita suka ngambil kutipan langsung, bla 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 segala macam. Justru ya itu untuk mengasah kita, ya makanya kutipan langsung ini lebih baik gitu kan, tidak digunakan karena kita bisa menggunakan parafrase gitu ya. Nah, ini ada contoh parafrase dari buku. Dari buku parafrase ini kita ambil, terus ini di jurnal gitu kan, kita simpan di paper. Ini tulisan yang diambil adalah ini, yang dikasih warna kuning ya, di layar saya kuning. Oke, dari mulai SAW can be considered the most intuition and easy way bla 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 seterusnya. Ya, di sini. Ini bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kutipan bahasa Inggris? Apa kita terjemahkan? Iya, pasti kita terjemahkan dulu. Tapi jangan langsung terjemahkan ke alat penerjemah yang sudah ada gitu. Oh, ada kan Google Translate, udah tinggal copy gitu kan, paste, nanti dicari, oh iya maksudnya itu. Langsung terjemahin. Memang pasti tidak akan ketemu kemiripan. Karena apa? Karena beda bahasa. Yang ini bahasa Inggris, yang kita buat misalkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, kebetulan ini contohnya juga bahasa Indonesia. Ya. Ya, kami buat ini paper dimasukkan ke dalam bab 2 ya. Library research gitu kan. Nah, ini masuknya contoh jadi seperti ini. Simple additive writing merupakan metode yang dianggap sangat intuisi dan memiliki cara yang mudah dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Memang hampir mirip sekali. Tapi alhamdulillah gitu kan. Nah, ini sudah masuk, udah publikasi dan ini masih hangat sekali Agustus 2020 kemarin dan ini masuk di Sinta 2. Gitu ya. Oke, baik. Dan ini ada kutipan. Nah, intelektualnya jujur dan menghormati hak orang lain jauh lebih terhormat daripada seorang yang ngakunya intelektual pintar, cepat, rapi, tapi plagiasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, itu tadi ya. Mungkin nanti kita langsung kalau perlu praktek, kita coba nanti kita lihat seperti apa. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayatul M.Com yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas sekali. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang mau bertanya, silakan bisa menggunakan menu raise hand atau di fitur chat. Agung ya, coba praktek. Oke. Iya Pak, bisa dipraktekkan Pak. Jadi sebelum, oke baiklah, nanti kita coba saya coba share screen, share desktop aja kali ya. Oke, ini ada. Oke, ini ada kemarin saya coba. Sorry, ini buku. Nah ini. Halo Bapak Ibu, punten. Suaranya Lanjut Pak, lanjut. Aman. Ya, lanjut aman. Putus-putus. Aman. Baik, ini kemarin sudah saya coba untuk
mengecek gitu kan similarity dari paper ini ya. Papernya judulnya adalah ini ya. Setelah kita dicek menggunakan akun Turnitin, ternyata nah ini. Ternyata similarity index adalah 33%. Ya. Dari 33% ini 31% dari internet, sisanya adalah 11% publikasi dan 11% paper mahasiswa. Ya. Oke. Nah, dari yang ini, dari yang 33% ini kita bisa lihat yang mana gitu kan. Nah, kita bisa cek. Kita bisa cek yang ternyata ada di bagian daftar pustaka. Ya kan? Ternyata di daftar pustaka. Daftar pustaka ya kalau misalkan ini yang tadi saya sampaikan, ini bisa kita klaim Bapak Ibu. Kita bisa klaim langsung editor. Oke. Halo. Oke, masih bisa suaranya masih bisa. Ya, suaranya seperti robot ya. Halo, Ibu Lis. Jelas. Selanjutnya, maaf, mohon maaf ya. Kita coba. Ini, nah, tadi kalau kita lihat di bagian yang pertama adalah di pustaka, gitu ya. Terus selanjutnya adalah di bagian akronim, judul, subjudul, ya kan? Bagian dari subbab, gitu kan? Terus lagi kalau kita lihat ke atas, nah ini kalau dilihat dari hasil yang ada di sini baru seperti ini sebenarnya, gitu. Tapi kalau kita lihat di sebentar kita coba. Kita coba login. Bapak Ibu bisa dilihat. Oke ya. Kita kan bisa nanti coba cek di sini. Nah, ini. Jadi saya sudah sebenarnya ini kemarin ya, saya sempat screenshot gitu kan yang dari sini. Buat dulu satu kutipan itu dari ini agak sedikit mengganggu nih meeting control. Oke. Pengambilan ini. Bisa dilihat ya sama Bapak Ibu. Di bagian ini yang ada tanda merah, itu sebenarnya ini ada penulisan daftar citasinya ini, penulisan citasinya. Ya, ini saya coba copy, saya coba buatkan, ya, saya coba buatkan di sini T1, T1A dengan T1B. Nah, kebetulan ini saya masih kemarin coba tes menggunakan ada satu aplikasi, gitu kan? Ada satu aplikasi online, itu gratis, karya anak bangsa. Nanti kita bisa sama-sama kita bisa cek. Oke. Ya, halo Bapak Ibu. Mas bisa? Masih bisa Pak? Masih bisa. Saya sebetulnya barusan coba pindah dulu jaringan WiFi karena sedikit bermasalah seperti tadi. Oke, saya lanjutkan ya, punten, mohon maaf. Oke.
Ya, jadi saya udah coba. Tadi sampai mana ya? Nah, sampai sini ya. Tadi saya coba buat pindahkan ke sini dulu. Dan ini tulisan setelah di parafrase cara pertama. Terus ini juga cara kedua. Nah, agak sedikit perbedaan, tapi hanya mengganti yang sedikit-sedikit saja, gitu kan? Kayak tadi kata sambung, terus sinonim segala macam. Lalu kita coba dicek dan ternyata hasilnya itu seperti ini. Nah, yang pertama ini untuk gambar T1A. Nah, Bapak Ibu masih bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Oke, di sini besarannya ternyata satu kalimat itu adalah 81%. Gitu ya. Ada 81%. Nah, untuk yang tes yang kedua, ini masih sama. Ada 76%. Malah lebih sedikit sebenarnya, agak sedikit turun, tapi ternyata masih sama. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ini makanya saya coba share sama Bapak Ibu, 3 kata yang serupa, nah itu dianggap similarity, sangat besar. Ya, 3 kata itu kan yang saling berurutan, gitu ya, bukan yang selang-seling. Kalau selang-seling beda lagi. Makanya di sini ada dicontohkan gitu kan. Saya coba buatkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini kan nama metode, simple additive weighting gitu kan. Nama metode ini memang sudah seperti itu, nggak bisa. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti mungkin akan malah jadi susah gitu kan untuk mengertinya. Dan kalau misalkan kita tadi mau lihat seperti apa, oke, kita lihat. Seperti apa tadi hasilnya kita bisa lihat di sini. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Oke, nah seperti ini. Ini yang 76. Yang 76%. 76% itu dari apa saja? Nah, ternyata dia mendeteksi bahwa oh ini dari blogspot malah gitu kan. Padahal nggak tahu kita juga. Gitu kan, apakah ini ngambil dari blogspot atau tidak? Mungkin karena yang namanya orang nulis di blog itu kan bisa bebas. Makanya jangan sampai sering kita sampaikan sama mahasiswa gitu kan, kalau mau nulis, mau bikin makalah, paper atau apa segala macam, tolong sumbernya jangan dari blogspot. Kayak gitu. Karena bisa kita rubah segala macam. Kita bisa comot-comot walaupun tanpa harus mencantumkan sumbernya. Nah, gitu. Nah, oke. Terus lagi kalau kita lihat all source-nya, nah kalau kita lihat all source malah di sini, nah ini beda lagi. Oh ini tulisan dari widuri.raharja.info. Ada ininya. Untuk ininya saja. Ya, padahal kata tadi yang saya sampaikan kita bisa klaim bahwa tulisan ini memang sudah umum gitu kan. Kita tidak bisa bahwa judge bahwa ini sudah langsung similarity gitu sekian persen. Ya. Oke. Terus ini tulisan sampai dengan tulisan yang terakhir. Ya, sorry, ini sumber saya. Sumbernya semuanya adalah dari internet. Ya, kalimat-kalimat ini sama persis, sampai mirip persis, gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Oke ya. Lalu saya coba close dulu. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang nanya sebelum nanti kita coba prakteknya? Mungkin masih ada waktunya nggak ya, Bu? Masih ada, Pak. Masih ada. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mike Amelia. Apa kiat menurunkan supaya similarity index Turnitin bisa berkurang cepat? Karena telah dilakukan parafrase berulang-ulang pun tetap turunnya sedikit sekali. Terkadang kata-kata umum pun yang biasa dipakai itu juga termasuk ke dalam blok warna plagiat Turnitin. Itu, Pak. Terima kasih ya Ibu Mike Amelia, pertanyaan yang luar biasa. Tapi sebelumnya ini ada Pak Imam Tajali, seperti Bu saya juga lihat nih. Untuk contoh kalimat yang plagiat gitu. Contoh kalimat yang plagiat adalah yang seperti ini, Pak. Jadi kalau saya sebelum Ibu Mike ya, punten karena yang di atasnya ada Pak Imam dulu. Contoh gini. Misalkan saya buka satu paper lagi. Belum kelihatan ya, punten. Oke. Nah, yang ini. Bisa dilihat, Bu? Ini paper 2012. Oke ya. Di sini misalkan, kalau misalkan Bapak mau contoh kalimat yang plagiat, ya udah Pak. Ini ada satu paragraf misalkan ya.
Dari, kita lihat ya, saya kasih tanda nih. Dari sini atau dari sini. Nah, dari sini misalkan sampai dengan sampai sini aja. Nah, terus kok kepilih ya? Udah sampai sini misalkan. Nah, sampai perpustakaan. Sampai sini. Alah, kelihatan lagi. Nah, banyaknya FOSS yang dapat digunakan untuk membangun otomatis perpustakaan memberikan konsekuensi bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan. Ini judulnya memang model pengambilan keputusan untuk memilih software berbasis open source untuk aplikasi digital library ya, untuk di perpustakaan berbasis web. Ya, kalau misalnya kita mulai contoh kalimat yang plagiat ya bener-bener Pak, ini ditulis, kita tulis ulang, kita ambil dia tanpa kita cantumkan sumber paper dari si Bapak ini, Ibu mungkin ini Hilya Magdalena, tanpa cantuman sumber dan itu tidak ada perubahan sama sekali itu, gitu ya. Contoh untuk yang yang plagiat, gitu ya. Nah, lalu tadi pertanyaan Ibu Mike, nah, kiat menurunkan supaya similarity index to retain bisa berkurang cepat. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Ibu, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang sudah tadi saya perlihatkan di Turnitin itu ada banyak persentase. Similarity-nya banyak sekali, besar sekali. Tapi dari situ kita bisa lihat lagi, cek lagi mana yang lebih besarnya itu, untuk bagian mananya. Kalau misalkan tadi yang ditandain warna merah, maaf, tadi kata-kata umum. Kata-kata umum, asal tidak berurutan 3 kata gitu kan, 3 kata bersambung, bla 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 gitu kan, itu 3 kata. Kalau itu berubah, ya insya Allah kita coba gitu kan. Nah nanti saya coba, kalau masih ada waktunya saya coba untuk buka lagi share screen untuk, oke, kita coba pakai yang, oke, belum dilihat ya, bisa dilihat. Oke. Nah, saya coba nih Bapak Ibu, ini ada aplikasi. Jadi saya coba pakai Grammarly, waktu itu coba pakai Grammarly. Terus ada lagi ini smallseotools.com gitu. Kalau misalkan saya buka di Chrome agak sedikit banyak iklan. Nah, tapi kalau saya bukanya di sini itu agak iklannya hilang gitu. Ini lebih enak sebenarnya. Tapi ini dia hanya memberikan saran kepada kita, gitu kan. Nah, di sini juga bisa plagiarism checker, grammar checker, spell checker. Nah, ini gratis, gitu kan. Bapak Ibu bisa coba. Atau yang tadi, kalau yang tadi mana tadi ya? Nah, ini waduh. Nah, ini saya coba. Waduh. Pindah dulu. Nah, saya menggunakan Spinner ID. Spinner ID ini juga ada salah satu aplikasi atau tools yang bisa kita gunakan untuk mengecekkan similarity. Oke, saya coba login dulu. Ya agak lumayan ya loading. Aduh, tumben ini. Oke, masih aman sih. Oke, sebenarnya saya harus coba ulang. Nah, sambil nunggu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan coba nanti untuk yang mana ya tadi, coba paper yang ini tadi. Oke, yang dari sini. Yes. Oke. Kita coba buat sambil nunggu. Mana tadi udah masuk belum ya? Oh belum. Aish. Oke.
Nah, sambil nunggu, kita coba buat, kita copy di sini. Nah, sudah berantakan. Iya. Siap. Nanti gue paling butuh capture-annya aja, kalau yang butuh biayanya berapa, 1 juta atau 2 juta gitu. Mantap. Oh, atas manfaatannya berarti ini juga. Oke, kalau ini oke lah, ini aja biar cepet. Ini ada masalah tersebut, sampai masalah tersebut. Titik. Ini adalah tulisan asli daripada si apa tadi, paper ya, paper yang ada di sini. Kita coba lihat tadi apa udah bisa masuk belum ya? Oh lah, ini kok luar biasa nih. Sebentar. Kita coba. Koneksinya sepertinya udah ganti lagi, tidak stabil. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil ini ya, nunggu ya. Kita coba lihat. Bapak Ibu bisa coba tadi, namanya adalah spinner.id gitu ya. Di situ Bapak Ibu nanti coba daftar, terus ya nanti ada verifikasi ke alamat email seperti biasa. Kalau sudah itu yang masih gratisan gitu ya. Nah di situ nanti ada apa namanya, ada text area gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa copy, kita paste di situ tulisan aslinya seperti apa. Nanti kita klik dia, itu secara otomatis dia akan ngasih saran. Nah ini lebih bagus ya. Secara otomatis dia akan ngasih saran, kalimat-kalimat atau kata-kata pilihannya yang bisa diambil. Tapi kita tidak bisa ambil semua seperti itu, karena tetap walaupun ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang disarankan sama si spinner itu, nanti ada sedikit, ada yang rancu, ada yang sedikit berbeda. Jadi tetap kita harus menggunakan pengetahuan kita lebih, ya kosakata kitanya harus lebih banyak gitu kan. Oke, saya masih coba login, sepertinya agak susah ini. Sambil nunggu, mungkin saya bisa jawab dulu pertanyaan yang lain, Ibu Lis. Sambil nunggu saya berhasil login. Pertanyaan lagi dari Bapak Ubaidillah. Tolong berikan contoh parafrase penyajian kembali sebuah sastra ke dalam bentuk karya sastra lain. Karya sastra ya Pak ya. Ini kita jadi semacam belajar bahasa Indonesia ya. Betul sekali Pak. Iya, ya sambil, oh udah, ini sambil nunggu. Kita coba lihat ya Pak ya, kita coba nanti praktekkan, hampir sama seperti yang nanti akan coba saya praktekkan ini, gitu kan. Nah, saya sudah bisa login nih Bu. Foto Sinarmasana Finance, yang banget finance. Sudah bisa dilihat ya, Bu Lis, ada bisa lihat Bu Lis? Ya, perwakilan dari Bapak Ibu aja nih. Halo? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, tadi yang tulisan ini Bapak Ibu, saya coba copy. Nah, ya. Ini tulisan asli dan di paper tadi saya pelajari lagi papernya. Di paper ini malah di sini tidak dicantumkan sumbernya. Ya, ini sumbernya dari mana, pendahuluan ini gitu kan. Bahasa tulisan maaf kalau guru saya bilang ini bahasanya bahasa lebay gitu kan. Nah, kayak gitu. Kita lihat di sini. Nah, tadi dia sudah login, posisinya mohon maaf tadi sedikit lama. Sudah login, pada saat tampil setelah login, ini nah ya, ini nanti bisa masuk langsung ke sini. Read write engine, gitu kan. Bapak Ibu bisa langsung paste di sini. Ya. Setelah di paste, nanti di sini ada pilihan clear text atau separate and rewrite, gitu kan. Kita klik di sini, nanti dia akan coba nyari.
Ini cara malasnya sebenarnya, cara malas. Tapi ini juga bisa sangat sekali bisa berguna buat kita. Saya perkecil sedikit biar bisa kelihatan semua. Nah, oke. Di tulisan di atas banyaknya FOSS. Nah, FOSS ini mungkin tadi ya singkatan yang dapat digunakan untuk membangun otomasi perusahaan. Nah, di sini ada yang diwarna berbeda. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang berwarna berbeda. Ini contohnya dari mana? Oh, ini dari yang tadi. Originalnya adalah dapat. Kita bisa ganti menggunakan sinonim karena dia masih menggunakan sinonim. Sinonimnya yaitu bisa atau sanggup. Nah, contoh kayak gitu. Ya. Terus lagi di bagian ini buat ini untuk, gitu kan? Nah, yang ini untuk. Dan seterusnya sampai dengan apa nih? Permasalahan dari masalah menjadi permasalahan. Ini masih menggunakan sinonim. Tapi, nah, di sini Bapak Ibu tidak mesti harus melakukan copy semuanya, lalu nanti kita coba cek, gitu. Karena pada saat nanti kita coba cek similarity-nya, pasti akan ya mungkin sedikit berpengaruh gitu kan. Dan ini adalah final text-nya dari yang adjust text. Jadi si spinner ini dia ngasih adjust text-nya, dia ngasih masukan-masukannya seperti ini. Apakah Bapak Ibu setuju? Kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu bisa cek di bagian final text. Situ. Di bagian final text, apakah ini bisa dirubah? Sangat bisa dirubah. Gitu ya. Jadi kita akan rubah lagi di sini kosakatanya. Ya, kita akan rubah lagi. Jadi misalkan banyaknya FOSS atau tadi FOSS FOSS itu apa? Nah, gini. Free open source software. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya kita coba ganti ya. Nah, kita ganti, misalnya kita ganti di sini. Kita ganti yang di sini aja. Kita tulisan aslinya saja. Nah, kita gantinya di sini, bukan di bagian adjust text. Adjust text nggak bisa diapa-apain. Ya. Jadi banyaknya free open source software yang bisa digunakan. Ini kita menggunakan yang kalimat ini. Terus apakah ini kalimatnya enak gitu kan? Buat bisa digunakan buat membangun, atau tadi kan bahasa untuk membangun otomasi bibliotek ya, membagikan. Di sini kita masih dua suku kata. Ya, saya anggap ini cara cepatnya dulu ya. Masih aman lah gitu kan. Akan tetapi di sini nih, di bagian ini dari mulai garansi sampai dengan apabila garansi. Membagikan garansi atas pemanfaatannya sehingga apabila. Nah, di sini dari mulai sampai sini. Ini lebih dari ya spinner juga buatan manusia gitu. Jadi dia mesin nggak bisa semuanya otomatis gitu kan. Nah, di sini kita harus rubah gitu Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, ini atas pemanfaatannya, gitu kan. Pemanfaatan tadi di sini masih sama. Nah, jadi kita bisa ganti misalkan kalimatnya apa ya? Tidak membagikan garansi untuk misalkan di sini. Untuk pemanfaatan itu bisa jadi apa ya, keuntungan atau benefit enggak ya? Nah, coba manfaat deh. Tadi kan pemanfaatan. Untuk manfaat sehingga apabila terdapat permasalahan itu dari ada ini gitu, oke ini aman. Nah, pihak pengembang dari sini. Nah, ini juga pihak pengembang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini bisa kita rubah. Ini tadi saya bilang ya, ini yang kita urutkan berdasarkan sinonimnya dulu. Nah, dari sini kita coba ganti, misalkan pengembang tidak bertanggung jawab. Itu bisa atau mau kita ganti atau kita coba dulu seperti ini. Sorry. Kita coba copy. Lalu saya coba tadi, ini tadi belum buat, saya coba save dulu. Ini saya save asli, ini tulisan asli. Oke, terus saya coba simpan ini setelah diparafrase. Terus jangan lupa cantumkan sumbernya. Tadi sumbernya mana, saya belum sempat. Di model pengembangan sistem. Coba udah masuk di sini belum ya?
Oke, saya coba simpan dulu. Oke, saya coba kita lihat. Kita dulu. Ada ya, Hak Magdalena ini. Ya. Nah, yang ini. Langsung kita coba. Nah, tadi kita simpan di bagian sini. Di Magdalena kita langsung set. Oke, Magdalena 2012. Satu mudah sekali. Ini kita simpan file ini dengan nama, misalkan kita sudah di paraf, ya, parafrase. Oke, sekarang kita coba, bismillah, mudah-mudahan kita coba bisa cek di Turnitin. Oke, di sini kita coba resubmit. Karena kemarin saya sudah coba. Oke, ini paraf. Kita coba di tadi ada tulisannya adalah asli. Nah, ini yang asli. Kita add. Yes. Lalu kita upload. Oke. Kalau masih tulisan sedikit masih sangat cepat sekali ya. Itu. Dan dia kita lihat seperti ini, lalu kita klik confirm. Oke. This event is complete. Ya, kita bisa lihat langsung di bagian return to assignment list. Hasilnya akan sudah muncul, Bapak Ibu. Ya, tergantung koneksi ya. Nanti Bapak Ibu juga nanti kalau misalnya mau coba, cek dulu satu persatu, nanti baru bisa dilihat hasilnya. Kadang ini hasilnya juga akan langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Ini masih proses, tapi kemungkinan sih sudah ada di sini hasilnya. Biasanya seperti itu. Kalau jaringannya ada sedikit, karena di sini sepertinya lagi hujan juga. Oke, harap bersabar sambil nunggu hasil. Sudah ada langsung ternyata. Baru mau saya buka yang lain. Nah, 100% ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya di sini ya. Kemiripannya benar-benar 100%. Sama persis bahwa ini adalah dari jurnal ini. Gitu ya. 100%. Gitu ya. Tulisan murni, tidak kita rubah. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini tulisan tanpa mencantumkan sumber, tulisannya tidak saya rubah sama sekali. Ini yang disebut plagiat, Pak. Tadi ya, pertanyaan Bapak sudah menjawab ya. Kita coba resubmit. Oke, kita coba resubmit untuk yang parafrase 2. Oke, yang ini tadi hasil parafrasenya. Kita upload kembali. Ini tadi masih belum ada banyak yang kita rubah. Ini baru sebagian besar malah sama aplikasi yang tadi. Gitu ya. Kita confirm. Oke, langsung sudah selesai ya. Oke, ini katanya sudah selesai. Digital resetnya langsung bisa kita cek kopinya. Kalau yang jaringannya lancar, Bapak Ibu sana bisa cek di bagian sini. Di sini ada muncul simulasinya berapa persen. Tapi kalau misalkan kayak saya tadi jaringannya kurang baik, kurang bersahabat, dan saya juga tidak sabar, saya langsung klik view aja di sini. Ya, kita tunggu sampai nanti hasilnya ada. Oke, hasilnya sudah muncul hasilnya, dan kita lihat hasilnya berapa di sini. Nah, tidak ada 0%, sama sekali. Ya, ini tidak ada. Bapak Ibu bisa dicek. Ya, ini online. Ini seperti itu ya Bapak Ibu ya.
kita bisa gunakan ini cara tadi cara cepat sebenarnya. Padahal kalimatnya masih mungkin ada yang rancu gitu kan. Dari kalimat yang tadi yang mana saya coba papernya ya. Kita ambil dari sini ya. Kayak sampai dengan sini sampai dengan titik lah ya. Itu untuk yang pertama adalah tadi 100%. Mirip sama sekali, tidak ada yang berubah. Nah, kalau pada saat yang ini benar-benar tidak ada. Ya, jadi punya Bapak Ibu sudah dirasa unik gitu kan. Oke, maaf. Nah, sudah dirasa unik, di sini masih tulisannya processing. Oke. Seperti itu. Sudah. Halo, Bulis. Mana Ibu moderator? Iya, Pak. Oke. Masih bisa mengikuti ya? Iya. Jadi sudah bisa menjawab ya Ibu Mika. Tadi selain daripada kita bisa klaim Bu. Jadi jangan 100% percaya sama Turnitin. Jadi kalau Turnitin sudah memberikan hasil sekian persen. Nah, tadi contohnya misalnya 33%. Gitu ya. Setelah Ibu terima hasil 33% terus dikasihkan ke bagian editor, mangga silakan dicek itu hasilnya. Terus Ibu bisa langsung klaim gitu bahwa untuk poin-poin tertentu di situ misalkan daftar pustaka gitu kalimat umum contohnya Ibu bisa cantumkan contohnya seperti tulisan apa. Nah itu Ibu bisa klaim dan nanti hasilnya pasti akan sangat sedikit ya. Makanya kalau misalkan Bapak saya ini ada tips juga kalau misalkan mau mengirimkan hasil dari similarity tolong nama author beserta afiliasinya itu dihapus dulu karena tulisan Bapak Ibu kan atau mungkin rekan kita ada berapa penulis itu sampai 5 penulis afiliasinya beda-beda nanti pasti Turnitin akan ngecek bahwa oh nama ini ada di jurnal ini nama ini ada di jurnal ini nama ini di jurnal ini itu kan akan sangat memberatkan makanya no hide tidak di hide tapi dihapus kosongin aja dulu buat seperti ini termasuk template di bagian atas gitu ya termasuk template di bagian atasnya oh maaf tidak saya share screen ini seperti ini. Jadi ini file asli ya. File asli setelah dihilangkan dulu si autornya, setelah dihilangkan si bagian header gitu kan. Karena ada beberapa header yang masih seperti ini gitu kan. Nanti ini baru Bapak Ibu bisa langsung cek di bagian Turnitinnya. Ya, Bapak Ibu bisa langsung cek di bagian Turnitin nanti hasilnya seperti apa, nanti baru ketahuan. Kenapa harus seperti ini dikosongkan? Karena itu tadi untuk menghindari tingkat similarity yang sangat besar sekali karena ya tadi saya ulangi lagi ya nama autor, afiliasi gitu kan, nama kampus Bapak Ibu gitu kan. Nah, itu akan sangat oh ini ada di sini, oh ini ada di sini, nama di sini. Oh, apalagi cek kan online, internet juga gitu kan. Contoh seperti itu. Oke. Oke, baik itu mungkin jawaban dari Bapak Taufik ya, Ibu Mika mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan dari Bapak Ubaidillah, parafrase, tolong contohkan parafrase penyajian kembali sebuah sastra ke dalam bentuk karya sastra lain. Nah itu sebenarnya mohon maaf ya Bapak, kalau misalnya saya bilang karya sastra bisa disebutkan puisi gitu kan, atau kalau ya contohnya salah satunya adalah karya sastra gitu kan, contoh puisi gitu kan. Nah ya hampir sama Pak, hampir mirip gitu kan. Tapi ya karena mohon maaf gitu kan, bidang ilmu saya ya mirip lah Pak seperti itu. Saya cuma main-main di paper, kita cuma comot, ya cuma ambil. Tapi ingat tadi seperti yang sudah kita bahas sama-sama bahwa kita harus lebih banyak baca karena satu untuk kita mengetahui apakah tulisan tersebut memang bisa kita parafrasekan atau tidak, gitu ya. Ini seperti itu ya, Bapak ya tadi Bapak Ubaidillah. Kalau itunya dari teknisnya, kalau saya sebut teknis ya, teknis penyajiannya seperti apa, hampir mirip, gitu ya. Hampir mirip. Dari misalkan buku cerita anak-anak kita coba sampaikan, ya sama seperti mendongeng ulang, hanya kita tidak sadar. Mungkin kita juga sering melakukan seperti itu. Kita sering melakukan parafrase tapi dalam bentuk yang lain, gitu kan. Hanya kita tidak sadar bahwa itu adalah parafrase, gitu ya.
Seperti itu, Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak dari Bapak Imam Tajali lagi. Adakah cara cepat untuk mendeteksi sebuah gagasan yang kita buat agar tidak plagiat dalam penulisan karya ilmiah? Oke, ada Pak. Cara cepatnya adalah kita harus dalamin tadi. Kedalaman penelitian kita, kedalaman ide, kedalaman gagasan kita harus telaah terlebih jauh. Cara cepatnya itu Pak, banyak baca. Kalau misalkan kita mau deteksi terus ide kita itu disebut tidak plagiat seperti apa, nah kita harus cari dulu perkembangan gagasan yang mau kita ambil ada nggak sebelumnya yang sudah orang lain buat, gitu kan? Kalau memang sudah ada, baca lagi orang lain itu sudah sampai mana tahapannya. Terus ada lagi nggak? Coba direntang dalam kurun waktu misalnya 10 tahun, gitu ya. Nah makanya, punten saya coba boleh share screen lagi ya. Oke, saya coba share lagi untuk yang ini aja, yang tulisan paper ini. Ini di bagian ada state of the art di bagian metode. Di bagian state of the art di sini dituliskan ya. Dibuat dalam bentuk tabel gitu kan. Dan ini dari rentang tahun 2019 hingga tahun berapa ini? Kita lihat. Nah, sampai tahun 2015 gitu kan. Ada banyak sekali yang membahas dan hampir mirip gitu kan, dan yang bisa diambil gitu kan. Nah, nanti kita bisa sajikan seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak harus ditulis di sini juga. Nanti kita bisa rangkum kembali apa yang bisa kita ambil. Jadi untuk mengetahui ya ini tingkat kedalamannya penelitian kita. Orang lain sudah sampai mana di tahun ini gitu kan. Terus dia ngapain? Nah, terus diapain tuh si metodenya? Kalau kita mau ngambil dari sisi metode. Atau kalau kita ngambil dari sisi topiknya, misalkan temanya sama gitu kan. Oke, ambil temanya sama, metodenya beda. Ada lagi, oh ini yang metodenya sama, terus topiknya juga sama gitu kan, mirip-mirip. Nah, itu yang harus kita ambil. Orang lain sudah sampai mana nih gitu kan, tingkatnya di paper tersebut atau mungkin di proceeding. Karena yaitu Bapak Ibu juga mungkin harus agak sedikit ini ya untuk perbedaan antara proceeding atau paper yang diseminasikan dengan paper atau jurnal gitu yang diterbitkan di jurnal. Karena jurnal benar-benar memang sudah penelitian dengan beberapa tahapan uji coba. Tapi sedangkan proceeding kan tidak harus gitu kan. Mungkin baru ide saja. Nah, itu apakah diterima ya syukur, kalau tidak ya udah kita coba dengan metode lain atau dengan algoritma lain atau dengan cara yang lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana agar kita tidak dianggap plagiat. Nah, ini caranya adalah Bapak harus cek state of the art-nya, related research-nya seperti apa. Nah, itu tingkat kedalaman penelitian seperti apa. Gitu ya. Ibu, ada lagi mungkin? Atau Bapak Ibu sekalian? Ada lagi Pak dari Bapak Arfan Prasetyo. Assalamualaikum Pak Taufik, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Apakah ada pengaruhnya kesamaan atau similarity suatu kalimat? Dikarenakan salah satunya yakni bahwa tata suatu bahasa berbeda-beda. Pengaruhnya, Pak. Boleh diulang Bu, punten. Ini suaranya ke saya agak sedikit. Ada masalah. Apakah ada pengaruhnya kesamaan atau similarity suatu kalimat dikarenakan salah satunya yakni bahwa tata suatu bahasa berbeda-beda? Oke. Kalau misalkan tata suatu bahasa itu apa ya namanya? Kalau saya belum sampai. Tapi kalau misalkan contoh ya, kayak tadi saya menggunakan paper kami tadi ada yang beberapa menggunakan pengambilan sumber dari bahasa Inggris gitu kan itu berarti pasti ada tata bahasa yang berbeda, gitu ya. Ada tata bahasa yang berbeda. Mungkin di luar sana seperti ini bisa, tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Dan paper atau tulisan kita, karya ilmiah kita ini nanti tujuannya mau dipublikasikan kemana? Karena ya ada mungkin yang bisa menerima, ada juga yang tidak. Mungkin seperti itu, gitu ya. Gitu Bu. Ya tadi dari Bapak di sini yang nanya ya. Mungkin
Ya, Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nanti kalau misalkan Xiaomi. Halo. Iya Pak, silahkan. Pak Taufik izin Pak. Oh iya Pak Arfan, Masya Allah. Silakan. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, izin ini Pak, yang saya maksud itu begini Pak. Kan tata bahasa kan berbeda-beda tuh Pak ya. Maksud saya ketika kita mau ingin mengetes tadi kesamaan tadi, apakah itu ada pengaruhnya Pak? Ya ini misalkan tadi kan Bapak sampaikan terkait dengan SPOK. Kan tata bahasa Inggris yang tadi bahasa PBB kan juga berbeda. Bahasa lain pun juga berbeda gitu Pak. Seperti misalkan contoh bahasa Arab misalkan pun berbeda. Penekanannya dan seterusnya berbeda. Nah maksud saya, adakah ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian kita kan memahami dulu Pak ya, mendalami dan seterusnya, kemudian kita masukkan ke bahasa yang memang kita nanti mau dipublikasikan di mana, misalkan bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika kita ingin mengetes kesamaan itu dengan bahasa Inggris, tentu kan pasti berbeda tuh Pak. Itu yang maksud saya. Adakah pengaruh gitu? Nah itu yang mungkin saya itu Pak. Makasih Pak Taufik. Jadi baik, terima kasih Ahi. Jadi kalau misalkan ya pengaruh ya. Kalau selama ini yang saya sering gitu kan, yang saya sering tangkap gitu kan, atau saya sering coba gitu kan, uji coba menggunakan Turnitin gitu kan. Kalau dulu menggunakan tools plagiarism checker gitu. Plagiarism checker itu kan untuk ngecek plagiat, tapi sebenarnya bukan plagiat yang lebih penting, itu adalah similarity gitu kan. Nah, saat ini salah satunya tools yang bisa kita gunakan dan mayoritas gitu kan untuk para peneliti khususnya Bapak Ibu dosen di sini itu menggunakan Turnitin gitu kan. Nah, ya tadi ya seperti yang sampaikan bahwa itu adalah sistem juga dia buatan juga manusia, pasti masih belum bisa sama seperti halnya kita manusia yang masih bisa mengolah-olah, bisa milih-milih. Ya termasuk kosakata tadi, alhamdulillah selama ini belum ada pengaruh Pak, belum ada pengaruh apa-apa. Yang penting tidak lepas dari yang namanya maksud gitu kan. Jadi kita memparafrasekan ini agar tidak keluar dari si aslinya, tulisan asli. Maksud asli si penulis ini maksud diri mau nyampein apa sih gitu kan. Nah, terus pada saat kita parafrase, nah asal jangan keluar dari situ Pak. Nah, jadi kalau misalkan maksud dia masih sama, kaidahnya di situ Bapak menulisnya seperti apa gitu kan bentuknya. Nah, itu alhamdulillah sih selama ini tidak ada pengaruh sih yang sangat signifikan gitu. Kecuali tadi ya ada tulisan-tulisan yang memang umum, ya di luar sana juga masih digunakan dan seterusnya. Gitu ya. Itu Ahi. Oke, makasih Pak Taufik. Ya, alhamdulillah. Ada lagi Ibu, Riz? Di chat itu tidak ada Pak. Oh ada Pak. Ada yang. Oke, Sofian Aji Bu. Dia nanya Pak Sofian Aji, luar biasa Pak Sofian. Jauh di sana Pak Sofian ya. Misalnya gambar seperti waterfall atau gambar lainnya yang biasa kita gunakan, apakah itu perlu dirubah-rubah atau gimana ya? Oke, baik Pak Sofian. Untuk similarity gitu kan, kalau saya bahas di sini lebih kepada ya parafrase gitu kan, lebih kepada tulisan gitu kan, teks gitu ya. Kalau misalkan gambar, kalau gambar namanya bukan harus diparafrase gitu kan, kita tidak bisa rubah. Tapi ada beberapa tahun terakhir mungkin kebelakangan itu ada semacam konflik juga gitu kan untuk gambar, apakah ini dituliskan segala macam gitu kan, apa kita harus ulang atau kita screenshot. Langkah lebih baiknya adalah kita jangan capture gitu kan, kita jangan screenshot. Kalau bisa gambar ulang ya, ditulis ulang tapi tetap dicantumkan sumbernya. Ya itu karena yang namanya gambar juga tetap memiliki hak cipta gitu ya Pak. Nah, kalau gambar ya, kebetulan yang gambar misalkan nih, saya pengen menampilkan gitu, ini tahapan untuk metode waterfall gitu kan nih, sumbernya dari siapa? Saya copy, screenshot gitu kan, ceprot, saya simpen. Nah, itu pasti akan sangat berbeda dengan kalau misalnya kita yang gambar sendiri kita buat gitu kan.
terus kita simpan, tapi tetap kita tulisan sumbernya. Itu akan lebih dihormati. Atau ya itu tadi konfliknya itu ada yang malah harus minta izin. Bapak harus minta izin dulu Pak sama yang punya. Gitu. Siapa nih gambar di sini yang udah punya duluan? Gitu kan. Ibarat kata kalau misalnya ngambil dari buku, apa bisa minta izin ke buku? Lihat kontaknya Pak. Kalau saya bisa gitu ya. Kalau misalnya ada gambar-gambar yang memang gitu kan harus saya tuangkan, ya tetap ya kita coba gitu kan dengan seperti itu. Tapi kalau memang sekiranya gambar ini juga tidak harus kita paksakan, harus selalu ada gitu kan. Jadi ya kenapa harus dipaksakan gitu kan? Itu. Kalau ada yang mudah, kenapa yang susah Pak? Gitu. Jangan dibalik. Kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Mungkin seperti itu ya Pak Sofian Aji. Ada lagi mungkin Ibu? Oke, ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung Ya. mungkin ke Pak Taufik? Waktunya. Mungkin nanti langsung Bu, mau kontak langsung biar suatu saat bisa, insya Allah bisa sama Bapak Ibu sekalian berkolaborasi penelitiannya. Ya, qadarullah ya. Baik, nanti kalau misalnya ada yang mau kontak langsung sama Pak Taufik, boleh nanti silakan menghubungi Pak Taufiknya langsung. Oke, sepertinya tidak ada lagi Pak yang bertanya. Mungkin pesertanya juga sudah sangat paham dengan apa yang materi yang Bapak sampaikan. Ya. Padahal saya ini masih ngerasa masih baru kulitnya loh Bu. Gitu. Ya, gitu. Untuk dalamnya nanti bisa menghubungi langsung Bapak Taufik, Bapak Ibu ya, untuk berkolaborasi di tulisan ilmiahnya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Taufik Hidayatullah MKOM yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu dosen bisa mulai menerapkan parafrase dalam tulisan ilmiahnya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayatullah untuk ilmunya ya hari ini. Untuk selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Saya share di chattingnya.